Action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut project sampai mana? Sampai pertengahan. Oke Pak. Nah, hari ini saya akan ngajak teman-teman semua untuk kita akan coba cari sebenarnya apa yang ada di digital. Terus sampai nanti ke gimana caranya untuk bisa menganalisis dari berbagai macam data-data yang ada di ruang digital tersebut hingga sampai ke konten. Nah, sekarang cek video yang pertama. Ini dia video yang pertama. Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on your chest, you could beat the world, you could beat the war, you could talk the God, go banging on his door. Kebayang nggak kalau itu kan tadi ada visual soal dunia yang berputar, kemudian ada berbagai macam platform media digital. Berapa juta orang yang ada di dalam global tersebut? Nah, sekarang bayangin ketika kita balik lagi dulu ke Indonesia, 288 juta orang. Kalau sekitar 79%-nya berarti ya around 200-an juta orang ngepost bareng di internet. Ada berapa juta data yang diunggah ke internet di waktu yang sama? Makanya di internet kita sekarang setiap detik di internet kita sekarang itu pencarian Google bisa sampai ratusan juta. Video yang diupload ke YouTube setiap detik itu bisa sampai ratusan juta. Twitter atau X yang di-post atau yang di-tweet itu ada jutaan. Email yang terkirim juga ada jutaan. Nah, gimana caranya teman-teman nyari data mana di ruang digital yang sangat spesifik dengan apa yang kalian inginkan? Bagaimana cara nyarinya? Masuk ke link video. Hai semua, apa kabar? Balik lagi bareng saya Dimas Prakoso. Kali ini kita akan belajar tentang analisa data digital, khususnya untuk menganalisis tren. Nah, kenapa sih sebenarnya data digital itu kok harus dianalisa, terus dalam penentuan tren itu kok harus juga dilakukan proses analisa, padahal kan digital menyediakan data dan informasi yang jumlahnya itu banyak. Nah, buat lebih jelasnya, ini dia. Ada yang kenal sama Wak-Wak satu ini nggak? Anak Aceh yang kini tinggal di Jogja, atau sama si Babang satu ini yang kerjaannya selalu gonta-ganti sama berbagai macam gadget yang ada di Indonesia. Nah, mereka ini muncul sebagai efek dari keberadaan digital, di mana mereka muncul dengan sosial media yang secara masif digunakan. Pernah nggak sih kebayang di dunia ini kalau satu sama lain tidak saling terhubung dengan saluran internet? Mungkin nggak sih orang bakal saling tahu berbagai informasi? Faktanya, sekarang ini dunia sudah terhubung dengan internet yang memungkinkan kita untuk mengetahui apa saja yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kita bisa tahu apa yang lagi terjadi di Eropa seperti Perancis, hingga terbang melipir ke kawasan Australia untuk tahu kira-kira benua tetangga kita lagi ada apa ya. Semua itu ada berkat bantuan digital melalui sambungan internet. Ya, perkembangan teknologi digital ini membuat manusia menjadi produsen sekaligus konsumen dari berbagai macam sumber informasi digital di waktu yang sama.
Setiap detiknya ada jutaan data yang diunggah ke ruang digital, entah itu dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Tidak hanya itu, bahkan suara pun juga diunggah ke ruang digital. Hal ini membuat ada jutaan data di ruang virtual yang ada di seluruh dunia. Maka akan sangat tidak mungkin kalau data-data tersebut dibiarkan begitu saja tanpa adanya tools. Dan ini dia salah satu fitur Google bernama Google Trend. Apa itu Google Trend? Nah, Google Trend ini adalah sebuah layanan dari Google, di mana layanan ini bersifat gratis. Kita bisa gunakan untuk memilih topik, kemudian membaca bagaimana sih ketertarikan orang dalam melakukan pencarian data di internet. Kita juga di dalamnya bisa menentukan sendiri topik apa. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena hal ini berkaitan dengan adanya jutaan data yang ada di internet. Bahkan kita juga bisa mencari berdasarkan lokasi maupun apa yang sedang meningkat pencariannya maupun paling banyak dicari di seluruh dunia. Kita bisa menspesifikkan berdasarkan negara seperti Indonesia, maupun kita pilih dalam bentuk negara-negara lain yang kita inginkan. Nah, Google Trend ini merupakan salah satu fitur pencarian data digital yang secara gratis difasilitasi oleh Google. Maka dari itu, untuk membaca Google Trend, kita harus bisa memahami apa sebenarnya data. Nah, data ini yang kemudian dibaca atau dikumpulkan oleh Google berdasarkan apa yang sedang dicari oleh para pengguna internet dari seluruh dunia. Nah, data-data digital tersebut kemudian membentuk sebuah grafik, di mana grafik itulah yang kemudian akan menentukan apakah dia merupakan query pencarian yang sedang banyak dicari atau tidak. Bahkan kita juga bisa memonitor pencarian-pencarian atau topik-topik apa yang paling banyak, terutama dalam beberapa jam terakhir, khususnya dalam 24 jam terakhir. Nah, kita juga bisa memilih apakah informasi-informasi tersebut masih aktif atau tidak. Semuanya akan tersedia begitu saja bagi kita. Nah, tentu ini sangat menguntungkan bagi mereka yang berada di ranah komunikasi untuk bisa melakukan analisa-analisa data terhadap apa saja yang sedang dicari oleh orang. Sekarang dan kita data tersebut juga dimanfaatkan untuk yang lain. Query, kita coba masukin Tulungagung. Siapa aja yang tertarik untuk melihat Tulungagung, baik berdasarkan wilayah maupun topik-topik yang terkait dengan Tulungagung. Jadi ini adalah topik-topik yang relevan dengan Tulungagung. Nggak cuma itu, kita juga bisa melihat dalam periode waktu seperti ini 1 bulan terakhir, tentang Tulungagung itu yang muncul apa aja gitu ya, dan siapa kira-kira yang mencari tentang Tulungagung, orang-orang yang ada di wilayah mana saja yang cari informasi tentang Tulungagung. Kita juga bisa breakdown sebenarnya berdasarkan kota mana aja sih yang sebenarnya pengen atau lagi nyari topik tersebut. Topik-topik terkaitnya apa aja kira-kira, dan topik yang lagi meningkat artinya lagi jadi attention ya di sana. Untuk query pilkada, dan kita di sini juga bisa ada sekian banyak datanya, dia banyak dicari di wilayah ini. Jadi kita bisa aja mengungkapkan bahwa masyarakat yang ada di wilayah tersebut memiliki intention tentang pilkada, dan dari sebaran ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa isu-isu pilkada sebenarnya juga menarik perhatian masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kita juga bisa mengkomparasikan antara dua istilah. Bahkan Google dia sudah memberikan fitur untuk komparasinya nggak cuma 2, tapi lebih dari 2. Nanti akan langsung muncul data seperti ini. Ini adalah untuk komparasinya gitu ya, dan kita bisa scroll sendiri untuk data-data dan informasi apa aja yang kira-kira kita butuhkan gitu. Jadi ini akan memudahkan untuk kita mencari apa yang sebenarnya sedang tren di dalam rimba internet yang maha besar atau big data. Nah, teman-teman, gimana caranya untuk kita bisa menganalisa hasil dari temuan yang kita dapetin di Google Trend dan mengimplementasikannya dalam bentuk konten? Check it out. Nah, kita akan coba untuk implementasikan dengan pencarian query yang saat ini lagi banyak mendapatkan perhatian publik, yakni Maung Pindad ya. Kita bisa lihat kira-kira kapan sih pencarian orang meningkat.
Ada 2 peak di sini untuk menentukan kapan dia banyak dicari. Jadi peak ini menentukan bahwa kapan sih sebenarnya topik tersebut digandrungi atau disukai oleh orang. Apa yang kemudian penting bagi para konten kreator? Jadi dari tren ini kita bisa lihat apakah topik tersebut kecenderungannya masih disukai atau tidak. Nah, maka dari itu, Google Trend juga menyediakan fitur untuk kita bisa melihat berdasarkan periodisasi waktu tertentu yang kita inginkan. Hal ini akan membantu terutama dalam hal forecasting atau peramalan apakah isu dan topik tersebut akan tetap disukai atau justru ada kecenderungan untuk menurun. Nah, kita juga bisa melintas di pencarian YouTube, pencarian gambar, hingga ke penelusuran berita. Graf-graf yang ada di sini atau grafik-grafik yang ada di sini yang nantinya juga bisa membantu kita menentukan apakah akan mengambilnya atau tidak. Nah, pencarian menurut wilayah di Google Trend ini juga nantinya bisa berguna bagi kita untuk menentukan audience shape. Jadi siapa sih kira-kira yang akan kita targetkan untuk mengkonsumsi topik-topik tersebut atau melalui konten-konten yang kita buat. Jelas ketika kita bicara tentang konten, maka tentu targetnya adalah siapa yang akan mengkonsumsi atau menonton konten tersebut. Dengan bantuan Google Trend ini kita bisa melihat hingga ke kota mana konten tersebut atau topik tersebut banyak dicari orang. Maka dari itu, pada saat melakukan posting informasinya ke ruang digital melalui banyak sekali platform-platform digital, kita bisa sekaligus menggunakan hashtag atau tagar agar konten-konten tersebut bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat di sana. Nah, Google Trend juga menyediakan kesempatan bagi kita untuk mengetahui topik-topik yang teratas itu apa terkait dengan apa yang tadinya sudah kita cari, termasuk query-query yang juga terkait dengan apa yang kita lakukan pencari. Jadi kita bisa melihat bagaimana kenaikannya. Dari situ akan membantu kita dalam memforecast kira-kira topik mana saja yang belum muncul di ruang siber. Kenapa kok itu penting? Karena dengan mengetahui topik mana yang belum muncul tersebut akan memberi ruang pada kita agar konten kita bisa dikonsumsi. Namun kita juga masih bisa menggunakan query tersebut atau pencarian tersebut untuk menunjukkan atau untuk membuat sebuah konten agar dia bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga Google Trend ini membantu banget buat para konten kreator sebelum melakukan proses produksi konten. Ya, demikian tadi adalah cara kita menganalisa data digital. Dalam konteks ini adalah bagaimana caranya kita menentukan Google Trend from A to Z, mulai dari apa itu data, kemudian kenapa itu bisa terjadi, hingga mengimplementasikannya di ruang virtual. Saya Dimas Prakoso dan sampai jumpa. Oke, sekarang saya coba untuk jelasin ya. Jadi, nah, kenapa kok saya harus nunjukin ke teman-teman bagaimana melakukan proses analisa data. Karena gini, ketika kita bicara tentang data digital yang terkumpul di satu tempat yang bernama server, entah di ujung dunia yang manapun server itu berada, karena faktanya satu data digital dia tidak pernah tersimpan di satu tempat yang sama. Satu data digital itu dia sangat mungkin untuk terpisah dan tersimpan di tempat-tempat yang sangat berbeda. Nah, kumpulan data yang maha besar ini yang kemudian disebut sebagai big data. Karena demikian tadi, kalau kita bicara tentang analisa data, dan saya minta untuk diimplementasikan di kontennya, dan pastikan setiap konten yang dipost ada analisanya. Teman-teman data analis gunakan itu untuk tracing trend, termasuk marketing. Marketing juga harus melihat itu sebagai apa, potensi market, identifikasi potensi marketnya. Tim produksi kalian gunakan Google Trend tersebut untuk cari inspirasi, cari ide. Kalau kaitannya sama visual itu nanti teman-teman sendiri yang memprosesnya di lapangan. Nah, talent kalau misalkan ada, kalian pakai tren tersebut untuk membantu semua elemen yang ada di tim tersebut. Leadernya, kalianlah penyeimbang dari apa? Satu tim. Semoga itu bisa diimplementasikan dan good luck buat semuanya. Saya akan pantau juga progresnya di akun masing-masing. Pak Duli, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.